Halo guys, bersama gue di channel William Ekun. Hari ini gue akan bahas anime lagi, menjadi anime pertama gue. Iya, anime pertama gue yang baru gue coba di musim Winter 2025 adalah Orb on the Movement of the Earth. Ya, jadi sebelum masuk ke animenya atau masuk ke videonya, gue mau ngucapin Happy New Year buat teman-teman semua. Semoga di tahun 2025 bisa lebih baik dari sebelumnya, seperti itu. Yang pasti teman-teman udah punya hope sendiri gitu kan. Kalau gue pribadi ya sudah jelas ya, yang pasti menjadi pribadi yang lebih baik, terus juga tidak pernah bosan gitu kan untuk terus berkarya gitu kan. Yang paling penting adalah diberi kesehatan, itu sih. Kalau nggak sehat ya gue nggak bisa bikin konten ya kan, seperti itu. Jadi ya semoga yang terbaik lah untuk di tahun ini, seperti itu ya. Jadi anime ini bisa dibilang adalah anime musim lalu yang sekarang masih ongoing, dan memang anime ini adalah salah satu requestan gitu kan dari temen gue di subscriber. Nggak nyangka sih dari apa ya. Jadi ya gue nggak kebayang aja gitu kan, dari sekian banyak yang mungkin dia bisa sawer gitu kan ke konten yang lebih baik dari gua, atau channel yang lebih baik dari gua, atau mungkin bisa lebih bisa banyak potensi yang teman-teman apa mungkin si orang ini bisa lihat gitu kan ketika ada channel yang reviewnya bagus-bagus gitu kan. Tapi ya akhirnya milih gua gitu kan, akhirnya dengan kesadaran penuh gitu kan minta request gua gitu untuk reaction gitu kan. Itu benar-benar surga banget sih ya. Itu emang ya rezeki sih, emang rezeki itu datang dari mana aja gitu kan. Jadi ya gue minta thank you banget gitu kan sudah ngasih sawerannya, respectnya buat orang ini gitu kan, karena beliau juga kerja di luar negeri gitu kan, nggak tahu di mana, pokoknya yang jelas effortnya benar-benar luar biasa banget. Jadi ya semoga berkah gitu kan, semoga diberi keberkahan, semoga panjang umur ya kan, yang pasti rezekinya terus lancar gitu. Amin 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 ya rabbal alamin. Jadi itu sih, jadi gak nyangka ternyata request itu ke gua gitu kan. Itu aja sih, jadi kayak bener kayak duduk aja tahu-tahu datang dan minta request anime gitu kan dengan saweran yang Sasuga gitu ya. Jadi gini men, mungkin teman-teman yang sudah tahu atau mungkin belum tahu gitu kan, anime ini sebenarnya gue udah nonton sebenarnya, tapi lebih tepatnya baru sampai episode 7. Jadi kemungkinan apa yang gue lihat saat ini sekarang nanti bakal lebih ke rewatch gitu kan. Jadi gue takut ada yang ketinggalan detailnya, atau mungkin ada sesuatu hal yang kelupaan gitu kan. Jadi makanya nanti gue bakal rewatch. Nah nanti ketika nanti udah masuk episode 7 atau lebih tepatnya udah masuk episode 8 gitu kan, itu udah baru. Jadi gue bener-bener nggak tahu apa yang bakal terjadi di anime ini. Karena sekali lagi anime ini cukup underrated ya kan, dari Madhouse. Jadi nggak nyangka ya Madhouse itu selain anime Frieren, ya kita ingatnya yang Frieren dulu lah ya, karena kan dekat gitu kan. Selain anime Frieren ternyata bisa bikin anime sebagus ini. Jadi Madhouse itu ada dua, Trident Game sama Orb. Jadi yang benar-benar baru gua sentuh nih baru yang Orb gitu kan. Trident Game gua nggak nonton, jadi makanya gua pengen tahu nih kira-kira apa awalannya bakal seperti apa, walaupun emang gue udah tahu itu kan ceritanya gitu. Dan yaudah kita lihat nanti apa yang menjadi first impression atau menjadi episode pertama, atau episode pertama dari anime ini. Nanti tunggu lagi langsung ke episode pertama dari CQ of Moment. Let's go. Oke, langsung aja ke episode pertama dari CQ of Movement. Let's go. Oh, oke. Orang memberikan pajak. Untuk mendapatkan upah, orang memberikan upaya. Jadi ada effortnya ya. Emang begini kehidupan gitu kan. Jadi benar-benar apa ya? Ya MC ini berjuang banget gitu kan untuk menegakkan keadilan gitu.
Soalnya kalau gue langsung ngeriak episode 8 kayaknya nggak etis gitu kan, jadi ya gue harus dari awal gitu loh, untuk setidaknya melihat detail-detail yang kelewat gitu kan. Takutnya ya sekali lagi gue kalau nonton sekali doang kayaknya kurang gitu kan, apalagi anime kayak beginian yang secara emang apa dramanya kuat gitu kan. Ini kayak bukan kacamata gue deh. Mending gini aja dah, kelihatan soalnya. Musiknya bagus sih, memberikan sebuah nuansa yang eh, mencekam gitu, tegang gitu. Mengeribat sih ini. Bagian ini ngeribat sih. Hmm. Main game banget sumpah. Tapi itu emang 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 cara bertahan hidup ya kan. Hmm. 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 Ini nih kalau emang kalau apa penguasa di atas segalanya ya kan. Diulik apa habis ya kan? Orang-orang yang punya keadilan gitu kan, yang punya kebenaran. Wuhu. Ribet. Latarnya latar latar ini ya, latar Eropa. Latar lebih Polandia. MC-nya ya. Hmm. Sasuga. Saking pinternya emang gitu kan. Ngerafal masuk universitas gitu kan. Walau umur masih 12 tahun gitu. Teologi itu orang teologi itu orang jarang belajar ya. Maksudnya jarang mendalami gitu. Kebanyakan ya
yang lain itu. Yang pasti-pasti aja gitu. Mm-mm. Yang pasti kayak kayak ekonomi ya kan. Tapi dalam hatinya ya. Ah. 大変申し訳ないが、この世はバカばっかだ。かくいう僕も孤児として生まれ、我ながら貧困で惨めで不憫で脆弱と罪要素満載だった。が、その前に生きる道 Dengan cerdas. それもすごく。僕の心情は合理的に生きる。愛とかに代表される無意な感情や無駄な欲望に惑わされず、 Masa yang sia-sia. 選択をすればこの世は快適に過ごせる。 Mm. 合理的なものは常に美しいのだ。 Aha. その信念に従った僕は今や清廉で聡明で謙虚で有力と思われている。いやー、大学なんてすげえな、ラバウ君。自慢できちゃうぜ。いやいや、僕なんて。このコハンスキ君のように単純な人はすぐ僕を尊敬してくれるから大変好ましい。 Mm. まさに天才。いやいや、賢者。そんな手よりむしろ神。 Buset. Ngeri amat ya kan. 何言ってるんですか。人は神にはなれません。発言を撤回してください。 Wah. 発言を撤回します。ごめんなさい。以後気をつけるよう。バカ、言っちゃいけないことがあるだろう。以上で今日の講義は終了だ。神のご加護。ああ、そうだ、ラファル。ちょっと頼み事が。なんでしょう。それが、それは製氷か。はい。昨日は初めて6等星まで観測できて興奮しました。そうか。ではそれをやめろ。 Ayo lo. これからはすべての時間を進学に割くんだ。天文はやめろ。 Di いいな。 lebih tepatnya lu nggak boleh terlalu pinter gitu. Berbahaya loh. Nggak boleh. Nggak boleh baca astronomi. Karena bisa bakal ada yang kebongkar ya kan. 回避したから釈放される。罪を許せるのも敬虔な信徒の証だ。 Ya iman yang taat. 私の別宅を貸す。では、頼んだぞ。 Kasian banget. Pasti ada aja ya orang yang ingin menjatuhkan gitu kan. これからはすべての時間を進学に割くんだ。天文はやめろ。当たり前だな。天文なんてやってる暇。いやいや、空のことは忘れろ。あんなのどうだっていい。 Kayak bakal inget bakal inget astronomi ya kan. 父は合理的な美しさがあると思ったが、蓋を開ければ複雑な軌道計算とバラバラな星の集まり。 Mhm. 天文を続けるのは合理的じゃない。それにずっと遠くの世界に Dunia bintang sangatlah jauh. 背伸びしたって人間は近づけない。 Makanya dibekali ilmu ya kan. Dengan cara ya terbang ya kan. Yang orang tidak yakin, yang orang yang dirasa tidak mampu, akhirnya jadi mampu kan. Balik lagi karena ilmu.
上手に生きていない。 Hmm. 噂をすればちょうど今日異端者の処刑日だったっけ。 Ada, masih ada paham seperti ini. Budaya seperti ini. Kasian banget sumpah. 奴らは神に逆らったんだ。改心のチャンスだってあったろうに。自業自得自業自得。早く燃えろ。なんだあの人。さっさと退散しよう。 Ngeri ya. Pokoknya nggak taat ya kan, bakar. フベルトを引き取りに。ああ、はいはい。うわ、でかっ。やば。なんだこの怪しさしかない人は。はじめまして、ポトツキの息子のラファウです。よろしくお願いします。 Oke, 私は君に利益を与えない。 gue kelas. 作り上げてしまっていいぞ。 Wow. では、案内頼む。 聞いたぞ。大学へ行くんだって。 はい、光栄なことに。これも支えてくれたみんなと神様のおかげで。天文を学ぼうか。星を見るんだろ。アストロラーベを持ち歩くなんて。いや、これはなんというかただのたしなんで、そろそろやめようかと。大学では進学を。不純だな。 Ketahuan. Ketahuan kan. フベルトさんは以前は何の研究を。 その老板、観測記録か。 はい。 Ya dia bisa tahu. 僕なりに。 見せてくれ。 ちょっと。 Bos Roy. Bos Roy. 素晴らしい。 Berhasil. いい目をしている。 でもそれ走り書きで、うちにもっと正確に清書したのがありますよ。 本当か。ぜひ見たら。これで研究が続けられる。 はい、もちろん。研究？もう研究はやめたのですよね。 私は学者だ。誰に何を言われても研究を捨てるつもりはない。は？改心していないのですか？ もちろん。嘘をついて出てきたんだ。まあ、これからもバレないよう騙し続けるがな。なんで今全部バカ正直に言うのですか？ それは今から君を脅迫するからな。 Nah lo. Kan. 研究には観測が必要だ。しかし私は目が弱ってしまった。だから君を利用する。異端者は二度捕まったら即死刑だ。次はない。
私はやり残したことがあるから戻ってきた。そのためには火にだって飛び込む。申し訳ないが拒否したら殺す。妨害したら殺す。とにかく言うことを聞かなきゃ殺す。だから天文をやれ。私のために。これは命令だ。いいな。Ya itu alasannya. Alasannya ditemuin Hubert karena emang pahamnya sesuai kan, atau hobinya sesuai. Hobinya sesuai. 明日教えてやる。では失礼します。なんであんなのが野放しになってんだよ。火あぶりだろ、火あぶり。かと即通報だ。誰か明日も行くか。 Wow. いい観測地がある。驚くぞ。 Nggak mungkin nggak tertarik ya kan, pasti tertarik lah. 行くわけない。行ったっていいことない。 Dan Eri emang pasti bakal pergi ya kan. 視界も開かないし、空気が澄んでるから観測にはもってこい。 Ini di bukit ya. それとあの岩と山の位置がオリオンのベルトと似通っているのが気に入っている。はあ。月が出たら観測しにくい。時刻は事後的に計算する。今のうちに記録を。 Nah, mulai beraksi kan, mulai ditunjukin ya kan. こんなもんです。 すごい。短時間でこんなに食べる。どうも。うん。その記録、一体何に使うんですか？禁じられた研究って一体何なんです？ 君はアリスタルコスを知っているか？ Aristarchus. では、宇宙がどういう形をしているか知っているか？はい。地球が中心で、すべての天体はその周りを複雑に回っています。ではそれを書いてみろ。 Buset, cakep banget. Emang cakep banget sih emang. Itu ketika apa? 常識的に考えても地球を特別 Ketika pertama kali gue itu kayak ini gambar apa gitu kan. Emang cakep banget nih. Ternyata begitu gitu. Perputarannya. この宇宙は美しいか？ Nah loh. 美しい。個人の感覚的反応です。学術的真実とは関係ないです。答えを避けている。君は美しいと思ったか？ Dijebakan anjir. まあ少し煩雑すぎる気はします。この宇宙像ではそれぞれの惑星が
が個別に計算される。Hmm. 共通の秩序を持たないバラバラな動きは合理的には見えない。そういう観点から言えばあまり美しくはない。まあでも美しくないのは残念ですけど、そもそも宇宙全体を表せる一つの秩序なんてあるわけない。だからそんなこと問題にしてもしょうがない。いや、大問題だ。私は美しくない宇宙に行きたくない。そんなこと言う。 Ya. 美しさで理屈をないがしろにしたら本末転倒ですよ。複雑でもあの理屈の精度は高い。星が動いて太陽が昇る限りね。では、もし太陽も星も動かなかったら、 Oh, kiamat dong. いやいや Kiamat dong. 成立する。じゃあ今まさに空を動いているのは何なんです？地球だ。地球ってそんなわけ。 Nah, 地球 bukan Tuhan. Iya. 毎日朝が来るのは地球が Makanya dia berpikir rasional kan. 自転をしているから。 Hmm. さらに季節が変わるのは地球が太陽を軸として回る公転をしているからだ。 Wow. 私の宇宙は地球が Bumi bergerak dengan dua cara. Oke. そこでは太陽は静止し、 Solar matahari tidak bergerak dan setiap planet itu bergerak secara berurutan. 宇宙は一つの秩序とも結べ。境界は激化し、美しさと理屈が落ち合う。これが私の研究だ。そうだな。それを Heliocentrisme. Oke, gua lanjut ke episode 2 ya. Biar langsung gue kejar gitu kan. Thank you yang sudah nonton, nanti gue bakal review dengan satu episode ini gitu kan. Oke, langsung aja ke episode 2 dari Orb on the Movement atau GQ Orb Movement. Let's go. 地球の運動によって美しさと理屈が落ち合う。そこでは宇宙は一つの秩序が統合される。それを境界公認の天動説に対して地動説とでも呼ぼうか。地動説。そんな発想が。いや、普通に間違ってると思う。理由は3つです。 Ada 3 alasan. Yang pertama, まず一つ、矛盾が多すぎる。例えば地球が動いているなら、なぜジャンプしても同じ位置に着地するんです？二つ目、 dibantah ya. 地球が動いている。誰が支持するんです？宇宙の中心に地球があるのは神様が人の住む星を特別にしてくださったからだ。 Hmm. それを否定するのはヤバすぎる。で、3つ目。そんな直感に命を預けるのは愚かだ。正論だな。だが三つ目には反対だ。 Hmm. 私は命を張る場面でこそ直感を信じる。 Hmm. Itulah yang dipercaya sama ilmuwan. Itu yang dipercaya ilmuwan, men. Tajam, men. Karena mengikuti instingnya. Selagi logikanya benar gitu kan. 正気ですか？僕は地動説なんてものを美しいと思わないし、証明のために火にも飛び込まない。
Tetap nantangin terus, datang lo besok, datang lo kan. 天が静止して地球が動く。それも自転と公転の2種類も。そんなバカな話があるか。ほら、わずかだけど今だってこの空は確かに動いてる。1時間もすりゃはっきりわかる。自転一つとってもありえない。 Dan kepleset. 僕としたことがいきなり山がひっくり返ったかと。山がひっくり返る。でもそれは僕が動いたからで、実際に山が動いたからじゃ。 Nah, iya loh. そんなことは当たり前だ。でもこの当たり前を延長したら、僕が地球で山が太陽なら、観測者が動くなら、静止した対象も動いて見える。 Jadi jangan akhirnya percaya dengan omongannya ya, ntar. してる。 Iya. いや、100歩譲って自転してたとして、公転なんてしてるわけない。仮に地球が動いていたとして、プトレマイオス宇宙を地動説に応用すると、現状で太陽より外にあるとされている惑星は、終点円の半径を太陽の公転半径に一致するまで拡大縮小すればよくて、太陽より内にある惑星は終点円の中心が太陽と一致するまで拡大、つまり Akhirnya digali ya kan. Apakah bener それらのことを率いて太陽 ada rotasi bumi ya kan? Makanya gue bilang nih ceritanya tuh bagus men. Jadi kayak nunjukin eh memang aktivitas bumi tuh emang nyata gitu. Makanya kita ngomongin di abad 15 tuh emang banyak yang nggak percaya soal itu. Mhm. 全ては連鎖して調和してる。全宇宙が一つの秩序にのっとって動く。全部嘘だ。惑星はバラバラなんだ。そうだ、そうじゃなきゃ。あんな巨大な天が一つの発想でこんなに合理的に動いてしまったら、この説を美しいと思ってしまう。 Kan. Mulai jeng jeng. Udah percaya ya kan. Opening enak ini, enak banget. Dan da 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 da. Koro sekai ne te ta te ta de te ni
Oke. Oh, enak, enak, enak. Bener enak. フベルトさんはなぜ危険を冒して天国を捨ててまでこんなことをしてるんです。神を否定したいのですか？逆だ。神を信じるからやるのだ。うん。人は皆、この世は醜く、貪欲で汚れていて、あの世は清く美しいという。Asik. 私はそんなのは認めない。神が作ったこの世界は、きっと何よりも美しい。Iya. Biar orang percaya. 猛神も金銭も地位もいらない。 Mm. 知性だけでさえて、私のこの小さな当該の Orang kecil. 神の偉業を理解してみせる。故に、私は聖書ではなく自然を読むのだ。そんな人生怖くはないのですか？怖い。だが、怖くない人生など、その本質を書く。 Setuju. それと、観測は今日で終わりだ。え？一人で続ける方法を見つけた。では僕は明日から何を？さあな、君の自由だ。検問をやれ。自分のために。 Iya. これは提案だ。では、今までありがとう。 Kayak akhirnya lu harus memilih gitu kan. Lu mau tetap teologi atau mau belajar astronomi gitu kan. 一体何だったんだ？天文をやれってそんなのできるわけ？ボトツキさん、なんで家の前に？おーい！いやあ、 Hmm. 君がラファウ君。私は異端審問官のノバクだ。フベルトさんの改心後の動向を聞き取りしててね。そうですか。フベルトさんは立派に構成してつつましく暮らしてますよ。おお、そりゃよかった。ほら、異端って二度捕まると絶対死刑だから。 Oh, kan bener. それにかくまった協力者も重罪だ。私も仕事が増えてみんな不幸になる。 Oh, damn. 大変ですね。僕も愚かな異端は許せない。おお、そりゃ心強い。そんでさ、何これ。 Aduh. 君の本棚から見つかってね。 Sejauh itu anjir. 異端研究についていろいろ詳しく書いてある。Gue paling gak demen denger kata-kata ini gitu. Penelitian penistaan gitu. Susah, orang-orang nggak bisa diajak maju ya begini nih. Kolot banget emang, kesel gue. Hmm. いやいや、そうでしたか。でも、フベルトさん、冷静になってくださいよ。わかってます。その発言があなたをどこへ向かわせるか。私はやり残したことがあるから戻ってきた。正直に言ってください。本当にこれはあなたのものですか？もちろん私のものだ。 Oh damn. そちらこそ冷静になっていただきたい。こんな子供に私の研究が手伝えるとでも。いやー、それもそうですね。すまなかったね、ラファウ君。では、
Karena udah bakal tahu bakal ditangkap. Baru saja aku selesaikan. Dieksekusi. Wah, sedih banget ya. Makanya aku bilang mereka tuh sejauh itu main udah bergerak gitu, udah tahu gitu. Emang diduga kan. Jadi kayak dikasih sebuah kode lah gitu kan, biar tahu maksudnya apa gitu. Biar si Rafalnya menunjukkan apa, meneruskan legacy-nya ya kan, untuk tetap di jalan heliocentrisme. Tiba-tiba ngedrop ya kan, jadi gue isi bentar dulu biar bisa lanjut nanggung, soalnya kan mau menit 23 kan. Hmm. Iya. Iya. Jadi kayak nulisin legacy ya kan. Hmm. Bisa, iya bisa pas gitu ya. Hmm. Dan akhirnya dibakar ya. Hmm. Ya, makanya gue bilang kalau akhirnya dia nurutin apa kata Hubert ya kan. Akhirnya,
Oh, oke. Jeng jeng. Ini another sepet sih. Ini another sepet sih. 本当の僕は清廉でも聡明でも謙虚でも有力でもなく、横柄で傲慢で軽率で無力で、そして今から地球を動かす。困った時は大人を頼れば。この通り。道端で子供が泣いてちゃ無視できないよ。家族を大切にな。野垣さん、そうですか。ああ。突然ご迷惑をおかけして。何をするつもりですか。私には子供が。 Ya, kebetulan anak 本当ですか。kebetulan itu anaknya tuh 最近4歳になって yang tadi tolongin. 可愛くて仕方ない。これ娘からの手紙、いつも持ち歩いてるんですよ。あの子を思うたびに感じます。癒しと元気、それと不安を。我が子への愛が私の生きる理由です。あの子には辛い思いをしてほしくない。 Tapi itu psikopat, kesel gua. うん。この子だったの。はい、悪魔集会の場所、あとは任せる。 Udah sih. Psikopat ya hebat. Gila ya. Jadi itu mantan tentara loh ya. Tentara bayaran gitu.ここ最近の僕は先日行った急激な方向転換により将来が極めて危うくなっていた。正直に打ち明け巧みに説得し解決するのは至難の業だろう。さあ宣言してくれ。天網はやらないと。というわけで了解です。宣言します。天網は二度としません。普通に嘘をついて言葉では何とでも言える。嘘ほど便利なものはない。 Iya. 培ってきた合理的判断力によりトラブルを回避するのだ。 Karena faktanya emang bodoh ya kan. Bodoh ya emang. これで
sebenarnya yang apa gue masih bingung lah gitu kan. Nah itu maksudnya baru mau gue singgung ya kan. Gue cukup nggak nyangka sih kalau yang ngisi endingnya Yorushika ya kan. Enak lagunya, gue suka. Tapi untuk ending top 100 sih terlalu jauh ya. Ya oke, itu selera gue sih. Tapi lagu enak. Tapi kalau untuk top Yorushika sendiri ya bisa lagu masukin nomor 4 lah, nomor 3 bisa. Nomor 4 lah paling. Walaupun Freiren buku Yabo masih top 2 lah untuk Yorushika sendiri. Daga yume dorita. Oke. Kayaknya habis ya. Iya habis. Oke, jadi seluruh kesimpulan yang terjadi di episode 1 episode 2, ya memang sekali lagi gue bilang ya, ini emang anime cukup underrated ya. Jadi cukup untuk apa ya, kalian bisa mengerti lah gitu kan apa yang terjadi di 2 episode awal ini. Jadi gini men, jadi ini balik lagi ke soal pemahaman. Jadi ya kadang di zaman dulu ya kan wajar lah ya kalau misalkan emang masih berasas kepada atau punya atau berideologi tentang ketuhanan gitu kan. Jadi mereka masih percaya bahwa emang semua gerakan atau semua hal-hal aktivitas bumi itu memang datangnya dari Tuhan gitu kan. Jadi makanya akhirnya apapun yang di luar dari pemahaman itu ya kan, itu pasti langsung dibakar gitu kan, atau ibaratnya langsung dieksekusi lah karena dianggap sesat seperti itu. Nah makanya di sini modelan Hubert ya kan, terus akhirnya Raval yang bisa bilang meneruskan lah gitu kan legasinya Hubert gitu kan, dimana mempercayai teori heliocentrisme ini, yang dimana akhirnya jadi tahu gitu kan bahwa ternyata kegiatan bumi itu memang ada gitu loh. Jadi aktivitas bumi itu memang ada. Jadi sebenarnya sih nggak hanya aktivitas bumi ya, semua menurut gue sih makhluk hidup gitu kan, yang dimana mereka percaya bahwa sebenarnya di abad itu, lebih tepatnya di abad 15 itu merasa bahwa hal itu terjadi begitu aja gitu kan. Makanya kan akhirnya kan mungkin ya kalau akhirnya tidak menyinggung soal ini kan kebetulan banget ya, kebetulan kan emang ngebahas soal heliocentrisme gitu kan, atau aktivitas bumi lah gitu kan. Nah kalau bicara soal makhluk hidup, gua rasa juga pasti bisa disinggung. Jadi kayak misalkan nih ternyata gue inget ini deh yang cerita yang di anime apa ya, Darling nggak salah deh ya. Mereka percaya bahwa sebenarnya aktivitas manusia itu ya kan, atau ya pokoknya aktivitas manusia itu ketika mereka akhirnya bisa melahirkan anak-anak gitu kan, itu datang dari Tuhan lah ya seperti itu. Padahal kan memang harus ada aktivitas biologi gitu kan untuk bisa menciptakan sebuah anak gitu kan. Nah makanya gue bilang apa yang terjadi pada anime ini ya kurang lebih emang seperti itu gitu kan. Jadi memperlihatkan bahwa hal itu ada gitu, hal itu nyata gitu kan. Jadi banyak hal yang sebenarnya mereka tidak tahu tapi ternyata memang ada gitu kan. Jadi makanya di sini si Raval ingin nunjukin bahwa emang kegiatan bumi itu memang ada. Jadi segala hal yang terkait dengan alam semesta seperti tata surya ya kan, terus juga revolusi atau rotasi bumi ya kan, sampai akhirnya tadi Raval merasakan sendiri. Jadi ya itu emang
harus dipahami gitu kan. Sedangkan orang-orang sini kan masih kolot banget ya, masih kayak punya pemikiran yang seperti itu ya kan, bahwa semua itu kegiatan dari aktivitas Tuhan. Sebenarnya gini sih, ini sih tergantung persepsi lu aja sih. Kalau menurut gue sih emang nggak berarti gue dengan nonton anime ini tidak seperti gue nonton anime ini kayak rasanya itu seperti ateis. Enggak, kita jangan mikir ke sana lah gitu. Itu terlalu jauh dan tidak pas menurut gue cara pemahamannya. Jadi kayak sebenarnya kayak nunjukin kalau sebenarnya ilmu yang dipakai gitu kan, atau ilmu yang gunain itu memang tepat gitu loh, memang ada aktivitas bumi gitu kan. Nah akhirnya kan ketika orang-orang sana percaya bahwa memang tidak ada selain Tuhan yang menggerakkan gitu kan, tapi dianggap sesat gitu kan ya, karena mereka tuh tidak mau diajak maju, mereka tuh tidak mau diajak bagaimana cara untuk berpikir maju gitu kan. Makanya kan akhirnya kan mereka tetap beranggap dengan pemahamannya sendiri seperti itu. Ya maklum ya, emang orang-orang zaman dulu emang agak keras kepala gitu kan, agak kolot lah gitu kan dengan pemikirannya. Tapi ya itu yang harus dilakukan oleh si Raval gitu kan, agar mereka percaya bahwa aktivitas itu memang beneran ada kayak gitu. Makanya jangan kaget kalau misalkan kayak modelan ada gempa, ada gunung meletus ya kan, terus juga kalau banjir nggak hitungan ya, banjir itu udah aktivitas manusia ya, maksudnya itu emang karena kesalahan manusia sih. Jadi kayak gempa bumi ya kan, itu kan sungguh tidak diprediksi kan. Tapi kita bisa mengkira-kira gitu kan kalau bakal ada yang namanya gempa bumi gitu kan. Jadi kita tahu bahwa ternyata lempengan ini bertemu gitu kan, dan akhirnya nanti bakal jadi gempa bumi. Kapan itu ya nggak ada yang tahu. Tapi kita cuma bisa tahu kalau memang adanya pergeseran lempeng gitu kan yang berdekatan, di mana ya sometimes gempa itu pasti bakal terjadi. Jadi makanya di sini semua dijelaskan dengan baik gitu kan. Nah makanya kan akhirnya kan tadi kan di awal-awal itu kan gue sempat bertanya gitu kan, ini buku-buku Hubbard dari mana gitu loh, sampai akhirnya dia bisa pemahaman soal heliocentrisme ini gitu. Nah makanya gini, gue jujur aja sih, gue emang agak bingung sih. Jadi di sisi lain gue udah nonton ya kan, jadi kayak gue udah tahu gitu, tapi di sisi lain juga akhirnya banyak detail yang gue lewat gitu kan. Jadi kayak gue ternyata baru bisa gue sampaikan di video ini seperti itu. Jadi makanya yang paling nanti kalau udah episode 8 nih, gue udah mulai baru nih, jadi gue nggak tahu apa yang terjadi gitu kan. Jadi makanya sementara ini kayak ya udah gue cuman rewatch aja gitu kan. Tapi nggak apa-apa, karena kalau misalkan nanti gue langsung masuk episode 8 kayaknya kurang etis aja gitu kan. Jadi kayak masa ya langsung masuk episode 8 sih, kayak gimana gitu kan. Jadi ya udah gue langsung lebih menghormati gitu kan orang-orang nonton dari episode 1, jadi makanya gue langsung dari episode 1 dulu kayak gitu. Tapi ya buat teman-teman yang sudah nonton gitu kan, atau mungkin yang belum nonton, menyesuaikan aja lah gitu kan. Bukan berarti di sini gue bilang fake reaction ya, enggak. Gue sekali lagi bilang ini rewatch gitu kan. Jadi kayak emang gue udah tahu. Makanya kan tadi ketika tadi kayak momen si anak kecil tadi ternyata adalah anak dari ayahnya, gue nggak kaget ya kan. Terus juga tadi ketika si Hubbard ditangkap, gue juga nggak kaget. Jadi kayak emang udah tahu. Jadi bukan karena emang gue tiba-tiba kaget, wah ada apa nih gitu kan, gue bisa begini gitu kan. Ya kan gue udah nonton gitu kan. Jadi ya udah kelihatan lah gitu kan, kalau misalkan kalian lebih paham lah gitu kan, kalau gue yang udah nonton atau yang belum tuh kelihatan lah seperti itu. Jadi gue cuman ingin mengklaim bahwa gue udah nonton gitu loh. Jadi gue cuman ingin menghormati lah gitu kan orang-orang yang nonton dari episode 1. Makanya gue nonton dari episode 1 dulu. Seperti itu. Walaupun gue udah tahu ceritanya. Dan ya udah, itu dari gue yang masih jangan lupa subscribe. Sebentar lagi kira anime follow apa lagi kalian ingin gue bahas yang gue suka. Kalau udah tinggal di-like saja, dan jangan lupa nyalain notifikasi agar lu dari gue dan saya pun lagi di resmi gue selanjutnya. Bye.